Permisi Ibu Bidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Ibu, silakan masuk, silakan duduk Ibu. Terima kasih Ibu Bidan. Iya. Baik Ibu, kalau begitu sebelumnya perkenalkan Ibu. Sebelumnya saya Dian Risma yang bertugas pada pagi hari ini ya Ibu ya. Baik Ibu, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Rika. Oke, baik Ibu Rika. Kalau boleh tahu Ibu Rika ada keluhan apa? Jadi Ibu Bidan, saya kesini itu untuk menanyakan mengenai persiapan untuk menyusui nanti pada saat saya selesai melahirkan. Kan Oke, ketika baik. dekat ini saya sudah mau melahirkan nih. Betul sekali Ibu Jadi Rika. saya mau tahu apa saja sih yang perlu saya siapkan untuk menyusui anak saya nantinya. Oke, baik. Jadi Ibu Rika di sini saya menjelaskan terlebih dahulu ya Ibu Rika ya. Apa itu menyusui pada masa nifas. Jadi Ibu Rika nanti Ibu Rika setelah persalinan nanti Ibu Rika akan memasuki masa nifas ya Ibu Rika ya. Jadi masa nifas itu adalah masa setelah persalinan. Kemudian Ibu Rika nantinya akan organ-organ reproduksinya Ibu Rika akan kembali seperti sebelum kehamil, yaitu waktunya sekitar 6 mingguan ya Ibu Rika ya. Nah, di mana masa ini juga sangat penting bagi Ibu Rika untuk bisa memulai dan juga memberi ataupun mempertahankan pemberian asinya Ibu Rika nanti untuk bayinya Ibu Rika. Baik Ibu Rika, dari sampai situ apakah Ibu Rika sudah paham? Oh iya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya adalah Ibu Rika nanti setelah Ibu Rika selesai persalinan, nah Ibu Rika juga harus mempersiapkan dan juga mengapa sih Ibu Rika harus bisa mempersiapkan menyusui pada masa nifas nanti. Kenapa itu bisa penting Ibu Rika? Nah, yang pertama Ibu Rika itu produksi asinya Ibu Rika itu akan mulai lancar ataupun akan mulai berkembang setelah persalinan. Segera setelah persalinan produksi asinya Ibu Rika itu pastinya nanti akan keluar gitu ya Ibu Rika ya. Kemudian selanjutnya adalah asinya Ibu Rika juga nanti Ibu Rika harus sesering mungkin untuk bisa memberikan kepada bayinya Ibu Rika, karena itu sangat penting Ibu Rika untuk kesehatan dan juga memenuhi meningkatkan kekebalan tubuhnya bayinya Ibu Rika. Begitu ya Ibu Rika ya. Kemudian Ibu Rika, bayi Ibu Rika juga itu membutuhkan ASI pertama yang keluar dari payudaranya Ibu Rika, seperti yang dimaksud dengan ASI kolostrum Ibu Rika. Nah, dari sini ASI kolostrum, apakah Ibu Rika sudah tahu apa itu ASI kolostrum? Setahu saya ASI kolostrum itu ASI yang pertama kali keluar ya? Iya, betul sekali Ibu Rika. Jadi ASI kolostrum itu ASI yang pertama kali keluar, kemudian ASInya itu berwarna kuning kekentalan ya Ibu Rika ya. Jadi iya, betul sekali. Jadi Ibu Rika nanti kalau misalnya Ibu Rika sudah ada pengeluaran ASI seperti itu berwarna kuning kekentalan, Ibu Rika tidak boleh membuangnya Ibu Rika ya. Karena biasanya kebanyakan ibu-ibu mengira bahwa ASI tersebut itu ASI basi, jadi dibuang. Tapi itu sebenarnya adalah ASI yang paling baik dan juga paling banyak nutrisi yang terkandung di dalamnya untuk memenuhi kecukupan nutrisi yang ada untuk bayinya Ibu Rika nanti ke depannya. Gitu ya Ibu Rika ya. Oke, baik Ibu Rika. Kemudian Ibu Rika juga harus mempersiapkan beberapa hal seperti persiapan fisiknya Ibu Rika setelah melahirkan. Seperti Ibu Rika haruslah istirahat yang cukup. Jadi setelah melahirkan pastinya Ibu Rika nantinya akan merasa sangat capek, lelah, kemudian Ibu Rika kurang energi, gitu ya Ibu Rika ya. Pastinya nanti akan seperti itu. Jadi Ibu Rika haruslah istirahat yang cukup, kemudian Ibu Rika bisa inisiasi menyusui dini ataupun bisa menyusui bayinya Ibu Rika selama 1 jam pertama setelah persalinan. Gitu ya Ibu Rika ya. Oke, selanjutnya Ibu Rika bisa makan makanan yang bergizi seimbang, seperti makan makanan yang seperti daun kelor, daun katuk, yang bisa untuk memperlancar ataupun bisa memproduksi asinya Ibu Rika lebih lancar ke depannya. Begitu Ibu Rika. Pantas, Ibu saya sering masakan saya daun kelor Ibu, disuruh terus makan sayur daun kelor, karena makan sayur daun kelor ini lebih bagus katanya. Kemudian Ibu Rika nanti setelah misalnya Ibu Rika setelah keluar dari rumah sakit ataupun dari puskesmas Ibu Rika, nah Ibu Rika juga bisa mengkreasikannya Ibu Rika sayurannya kelor ini, mau dijadikan nugget ataupun mau dijadikan sayuran yang lain, Ibu Rika bisa sekali sesuai dengan seleranya Ibu Rika saja. Iya Ibu Rika ya. Kemudian selanjutnya Ibu Rika haruslah minum air yang cukup Ibu Rika, minum air putih yang banyak setelah persalinan supaya
energinya Ibu Rika itu bisa meningkat ya Ibu Rika. Apalagi kan sejumlah bagian tubuhnya kita itu 70%-nya adalah air Ibu Rika. Jadi supaya untuk memenuhi kebutuhan elektrolit juga di dalam tubuhnya Ibu Rika. Jadi Ibu Rika harus minumnya itu minimal satu hari itu 2 liter ya Ibu Rika ya, 2 liter dalam sehari. Minimal ya Ibu Rika ya, boleh juga maksimal. Siap Ibu Bidan. Ya baik, kemudian selanjutnya Ibu Rika juga bisa membersihkan payudaranya Ibu Rika. Nah biasanya ibu-ibu ini lupa kalau misalnya haruslah membersihkan terlebih dahulu payudaranya. Nah yang bagaimana caranya? Caranya adalah Ibu Rika bisa mengambil handuk ataupun lap kain yang bersih ya Ibu Rika ya. Kemudian Ibu Rika bisa mencelupkan di air yang bersih. Biar air keran ataupun air apapun itu bisa ya Ibu Rika ya, dicelupkan kemudian diusap di payudaranya Ibu Rika dari puting kemudian ke payudara gini Ibu Rika ya. Ya baik, gitu ya Ibu Rika ya. Jadi sebelum menyusui bayinya Ibu Rika harus nanti di rumah bisa untuk membersihkan tubuhnya Ibu Rika supaya tidak ada bakteri yang tercampur pada asinya Ibu Rika nantinya. Kemudian Ibu Rika juga harus menggunakan bra yang bisa menyokong payudaranya Ibu Rika, seperti bra yang tidak ketat, kemudian branya juga tidak terlalu kendor, jadi bisa menyokong payudaranya Ibu Rika. Begitu Ibu Rika. Ya baik. Nah selanjutnya itu kan tadi persiapan fisik ya Ibu Rika ya. Kemudian selanjutnya adalah persiapan psikologinya Ibu Rika. Jadi persiapan psikologinya Ibu Rika itu Ibu Rika haruslah percaya diri Ibu Rika. Ibu Rika harus percaya bahwa saya ini pasti bisa untuk menyusui bayinya saya. Karena setiap ibu itu pasti bisa menyusui bayinya, walaupun terkadang ada masalah-masalah yang terkaitnya Ibu Rika ya, seperti bayinya susah untuk mencari puting ibunya atau puting ibunya tidak menonjol gitu ya Ibu Rika ya. Nah, Ibu Bidan, puting saya menonjol. Oh iya, alhamdulillah, bagus sekali ya Ibu Rika ya. Oke baik, nah selanjutnya Ibu Rika juga jangan ragu untuk bisa meminta bantuan kepada keluarganya Ibu Rika, terutama suaminya Ibu Rika. Jangan ragu Ibu Rika, kalau misalnya Ibu Rika ingin menyuruh suaminya Ibu Rika atau bisa meminta tolong kepada suaminya Ibu Rika untuk bisa mengambilkan makanan ataupun untuk bisa membantu membersihkan dirinya Ibu Rika. Kalau misalnya Ibu Rika masih kurang energi ataupun kelelahan, Ibu bisa meminta tolong kepada suaminya Ibu Rika ataupun keluarganya Ibu Rika. Jangan malu Ibu Rika. Nanti Ibu Rika capek sendiri kalau misalnya Ibu Rika baik. Hindari stres Ibu Rika. Jadi Ibu Rika itu tidak boleh stres, apalagi setelah persalinan biasanya para ibu-ibu kan pasti merasa bahwa semua keluarganya, suaminya itu perhatiannya itu langsung tertuju kepada bayinya Ibu Rika nanti. Itu merupakan hal yang normal kalau Ibu Rika merasa seperti itu. Namun Ibu Rika harus bisa mengelola apa yang Ibu Rika rasakan nantinya. Seperti Ibu Rika, oh iya, bayinya saya kan baru keluar setelah 9 bulan. Jadi pantaslah orang-orang ini masih menyimpan perhatian yang baru kepada bayi saya. Jadi saya harus sabar jika misalnya nantinya saya ini nanti kurang perhatian. Tapi Ibu Rika juga bisa meminta perhatian secara langsung kepada suaminya Ibu Rika, bahwa Ibu Rika ini merasa dibutuhkan untuk bisa membantu dirinya Ibu Rika sendiri. Begitu ya Ibu Rika ya. Oke baik, selanjutnya Ibu Rika itu nantinya kalau misalnya Ibu Rika menyusui bayinya Ibu Rika harus bisa menikmati momen untuk menyusui bayinya Ibu Rika, seperti Ibu Rika untuk menyusui bayinya Ibu Rika itu untuk bisa meningkatkan bonding attachment. Nah, bonding attachment itu apa? Ikatan batin Ibu Rika antara Ibu Rika dan juga bayinya Ibu Rika, supaya iya betul sekali Ibu Rika. Memang waktu pada saat hamil Ibu Rika itu memang sudah ada bonding kepada bayinya Ibu Rika. Hanya saja untuk pada masa persalinan ini, apalagi pada masa menyusui, itu akan lebih meningkatkan lagi untuk bonding attachment atau ikatan batinnya antara ibu dan juga bayinya Ibu Rika. Begitu ya Ibu Rika ya. Jadi sesering mungkin lah Ibu Rika untuk bisa memberikan ASI ataupun menyusui kepada bayinya Ibu Rika. Begitu ya Ibu Rika ya. Nah kemudian dari yang apa saya jelaskan tadi Ibu Rika,
adapun manfaatnya Ibu Rika ya, jadi Ibu Rika perlu tahu apa saja manfaat yang bisa Ibu Rika ambil dan juga bayinya Ibu Rika ambil setelah menyusui ini ya Ibu Rika ya. Jadi manfaatnya adalah untuk bayinya Ibu Rika, bayinya Ibu Rika itu mendapatkan imun yang untuk bisa meningkatkan kekebalan tubuhnya, gitu ya Ibu Rika ya. Kemudian selanjutnya adalah bayinya Ibu Rika ini akan terlindungi dan juga biasanya akan tercegah dari infeksi yang bisa menyebabkan tertularnya kepada bayi. Apalagi bayi baru lahir kan biasanya rentan sekali terkena infeksi gitu ya Ibu Rika ya. Nah, jadi untuk bisa meningkatkan kekebalan tubuhnya bayinya Ibu Rika bisa menyusui bayinya Ibu Rika. Karena di air susu ibu itu mempunyai banyak sekali nutrisi, ya begitu ya Ibu Rika ya. Kemudian untuk manfaatnya untuk Ibu Rika itu apa? Manfaatnya adalah supaya tidak terjadi perdarahan setelah persalinan, ya Ibu Rika ya. Kemudian yang kedua adalah setelah selesai persalinan, pastinya nanti perutnya Ibu Rika ataupun fundusnya Ibu Rika nanti itu akan kembali ke seperti sebelum hamil ya Ibu Rika ya. Jadi nanti misalnya Ibu Rika waktu menyusui, nantinya bayinya Ibu Rika akan bisa mempercepat pemulihannya Ibu Rika juga. Apalagi kalau misalnya melihat si kecil, pasti rasanya kayak wah alhamdulillah sekarang bisa melihat lagi si kecil, begitu ya Ibu Rika ya. Begitu Ibu Rika, jadi manfaatnya sangat baik sekali bagi ibu maupun bayinya Ibu Rika ke depannya untuk bisa memberikan ASI ya Ibu Rika ya. Baik Ibu Rika, selanjutnya adalah untuk tips bagaimana caranya untuk bisa menyusui pada saat masa nifas. Nah yang pertama Ibu Rika ini bisa mulai menyusui, kan tadi yang pertama adalah inisiasi menyusui dini ya Ibu Rika ya, selama 1 jam pertama. Nah kemudian yang kedua itu Ibu Rika juga sesering mungkin untuk bisa menyusui bayinya Ibu Rika. Ibu Rika bisa memposisikan dulu duduknya Ibu Rika itu bagaimana, ataupun berbaringnya Ibu Rika itu bagaimana untuk senyamannya Ibu Rika saja, gitu ya Ibu Rika ya, supaya bayinya Ibu Rika juga nyaman di dalam gendongannya Ibu, begitu Ibu. Nah kemudian Ibu Rika, dari apa yang saya jelaskan tadi, dari pengertian masa nifas itu apa, kemudian kenapa sih kita Ibu Rika harus bisa, sangat penting untuk bisa menyusui bayinya Ibu Rika pada masa nifas, kemudian persiapan dari fisik, psikologis untuk Ibu Rika sendiri, dan juga beberapa tips dan juga manfaat untuk pemberian ASI pada masa nifas. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi, apakah Ibu Rika sudah mengerti Ibu Rika? Iya Ibu Bidan, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sekali Ibu Rika ya. Baik Ibu Rika, jika Ibu Rika sudah mengerti, apakah tidak ada pertanyaan Ibu Rika? Ada pertanyaan? Oke, baik. Alhamdulillah Ibu Rika ya. Baik Ibu Rika, jika Ibu Rika sudah mengerti, Ibu Rika bisa mengulang kembali apa yang telah saya sampaikan tadi. Sedikit saja Ibu Rika, tidak apa-apa, supaya saya bisa tahu bahwa Ibu Rika itu sudah paham apa yang telah saya sampaikan kepada Ibu Rika tadi. Oh ya, nah jadi yang perlu saya lakukan itu saya harus rajin-rajin ya membersihkan payudara saya Ibu. Iya betul. Supaya bayi saya juga terhindar dari bakteri seperti itu ya Ibu. Nah kemudian saya juga harus kayak mengkonsumsi kayak sayur katup, kemudian sayur daun kelor untuk memperlancar ASI ya. Betul sekali Ibu Rika. Kalau misalnya Ibu Rika juga punya uang, Ibu Rika juga bisa beli ASI booster. Iya. Nah kemudian bisa bermanfaat, ASI juga bisa bermanfaat kepada bayi saya jika saya memberikan secara eksklusif ya. Iya betul sekali. Membantu kekebalan tubuh saya supaya tidak gampang sakit ya Ibu. Iya betul sekali Ibu Rika, karena bayi kan rentan sekali ya Ibu ya terkena penyakit, apalagi baru-baru keluar ya Ibu Rika ya. Terus saya juga kalau saya menyusui ada manfaatnya juga bagi saya. Iya. Mencegah pendarahannya tadi saya Iya betul sekali Ibu Rika. Kemudian payudara juga tidak terasa sakit karena kepulan ASI. Iya betul sekali Ibu Rika. Mungkin itu saja sedikit ya Ibu. Oh iya, alhamdulillah ya Ibu Rika, bagus sekali Ibu Rika sudah memahami apa yang telah saya sampaikan tadi Ibu Rika ya. Semoga Ibu Rika bisa mempersiapkan persalinannya Ibu Rika dan juga mempersiapkan menyusuinya Ibu Rika pada masa nifas nanti ya Ibu Rika ya.
Jangan lupa Ibu Rika, kalau misalnya Ibu Rika ada keluhan yang lain, Ibu Rika bisa menghubungi tenaga kesehatan yang ada di puskesmas tersebut, ataupun jika Ibu Rika sudah keluar dari rumah, Ibu Rika juga bisa menghubungi saya ataupun keluarga jika membutuhkan bantuan ataupun ada ingin teman cerita. Karena biasanya Ibu Nifas kan biasanya setelah melahirkan sangat suntuk ya Ibu Rika ya, bosan. Iya betul sekali. Baik Ibu Rika, jadi ada hal penting juga yang ingin saya sampaikan, bahwa untuk pemberian ASI ini haruslah selama 6 bulan ya Ibu Rika ya, supaya tanpa adanya makanan atau minuman yang Ibu Rika berikan kepada bayinya Ibu Rika. Jadi hanya ASI saja Ibu Rika ya yang Ibu Rika berikan selama 6 bulan ya, atau ASI eksklusif gitu ya Ibu Rika ya. Oke baik Ibu Rika, jika tidak ada pertanyaan, kalau begitu untuk konsultasi kedepannya bisa Ibu Rika kembali lagi 2 minggu lagi, atau bisa setelah Ibu Rika melakukan persalinan ya Ibu Rika ya, supaya saya tahu bagaimana nanti perkembangan Ibu Rika setelah persalinan, dan juga bisa mengetahui apakah Ibu Rika sudah benar untuk bisa menyusui bayinya Ibu Rika. Gitu ya Ibu Rika ya? Iya, terima kasih Ibu atas sarannya yang diberikan. Oke, baik Ibu Rika. Begitu, karena saya sudah juga ada urusan mendadak ini Ibu. Iya Ibu Rika. Saya mau pamit Ibu kepada Ibu Bidan, karena saya juga sudah mengerti ya, sudah paham semua apa yang dijelaskan. Iya. Semoga bisa bermanfaat ya bagi saya dan bagi saya. Alhamdulillah, amin. Kalau begitu saya pamit dulu ya Ibu. Iya Ibu. Permisi Ibu, terima kasih atas Iya bantuannya. Ibu. Ibu Rika. Sudah merepotkan Tidak loh. apa-apa Ibu Rika.